setiap hati di tempat ini akan terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin senantiasa dengan kuasa firman-Nya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat yang indah kami menyembah-Mu, kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Kami bawa beban kami Tuhan di kaki salib-Mu. Kami percaya ada jalan keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan membela kami. Syukur Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan, saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Saat indah Tuhan, saat kami dalam hadirat-Mu. Saat ini, saat indah, ku memuji. Angkat hatimu untuk menyembah Dia. Tanggalkan segala beban, bawa di hadirat-Nya. Puji Dia, sembah Dia, haleluya. Saat ku sembahkan, saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Hatimu dan katakan hadirat-Mu, ya Tuhan. Ku rasakan saat ini, saat ini, Bapa. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan, saat aku menyembahkan, saat aku menyembahkan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berbangga hati kalau malam hari ini kami berkesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena pujian dan ucapan syukur kamilah sebagai apa yang dapat kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk pujian, untuk penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan kami percaya setiap kasih, pujian kami, Yesus. penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau menjadi Maria-Maria yang penuh perhatian untuk mendengar nasihat firman-Mu. Dan biarlah pada saat firman disampaikan, kuasa Roh Kudus berkaya lebih lagi untuk kami. Sehingga kami terus dikuatkan, kami diteguhkan oleh kerja kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala yang malam hari ini Kau utus untuk kasih, menyampaikan Tuhan firman Yesus. bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Kusriyadi. Selamat malam semuanya, shalom. Ya, jumpa lagi dalam suasana yang pasti baik karena Tuhan kita baik. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sampai pada Roh Kudus hadir dalam hidupnya orang percaya gereja Tuhan, dalam hidup saya dan saudara adalah untuk memberdayakan kita demi terwujudnya atau terlaksananya kedatangan Tuhan mengangkat gerejanya. Jadi percepatan kapan Tuhan datang itu sangat ditentukan oleh kesediaan gereja Tuhan untuk menyilahkan Roh Kudus memberdayakan hidup kita. Sebagai apa dan siapapun kita. Sebagai orang percaya, ada yang jadi hamba Tuhan, jadi petani, jadi pedagang, ya, kerja kantoran dan apapun profesi kita. Karena itu sebetulnya saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah menjadi sarana untuk Tuhan menyediakan. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Rezeki itu sudah disediakan. Nah kita ngambilnya itu lewat ini tadi. Ya kan, kerjaan, karya kita, kedinasan kita, pengabdian kita. Tapi sebetulnya bukan karena banting tulangnya kita sehingga kita bisa dapat banyak atau sedikit. Itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kalau saya ngomong tentang ini, mengapa Tuhan menciptakan makhluk ciptaan paling top manusia kok di hari akhir? Iya kan, hari ke-6. Karena semua yang bakal dibutuhkan itu sudah disediakan dulu. Nah, makanya manusia ini kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, orang berdosa, orang beriman, asal dia mau ya bergerak, gitu, mau kerja, gitu. Bahasa umumnya mencari nafkah. Nah, nafkah itu bukan belum ada. Nah, kita mesti bergerak, kita mesti usaha. Semua manusia itu, makanya kalau dikatakan kalau tidak mau bekerja, apa? Jangan kamu makan. Nah, bekerja ini sebagai gerak aja. Wong udah ada duitnya, kita udah belanja, itu pun juga masih diolah. Setelah diolah mesti juga ya, ada makanan di depan itu mesti harus bergerak lagi. Nah, selagi manusia itu masih ada di dalam ya ritme kehidupan begitu, ya itu mengucap syukur. Kalau sudah nggak bisa ngangkat sendok sendiri, ya itu berat ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi kalau masih bisa ngangkat sendok masuk ya mulut, nggak nyasar ke kuping gitu ya. Kita mungkin pernah dalam hidup ini saat-saat kurang sehat ya, ngalami saat seperti itu, atau mungkin ketika kita juga melihat ada bagian keluarga kita atau saat kita mengunjungi orang yang lagi terganggu kesehatannya, ya betapa tidak enaknya kan begitu. Makanya kalau masih kita ini bisa bergerak, kita kerja karya, ya lakukan aja itu dengan kesungguhan. Tidak perlu harus seolah-olah kita itu mau bantuin Tuhan itu, enggak. Kerjanya yang benar. Ini kalau mau urusan rezeki itu, Tuhan itu menyediakan. Itu sudah pasti. Karena itu sudah ada gitu loh. Sudah ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang tidak ada. Hanya tinggal kita melangkah
kita sebagai orang beriman ya bergantung ya kepada Tuhan sambil bergantung iman, tapi tidak boleh iman yang koplo. Salah satu karunia kan, karunia iman. Nah, iman ini tidak sama dengan iman untuk mencapai selamat. Saya sudah terangkan kan, kalau kita mencapai selamat itu kan karena Tuhan memberikan ya kasih karunia yang kita terima dengan iman. Nah, iman itu adalah iman potensi untuk dapat meraih hal-hal yang sifatnya ya keselamatan itu. Karena manusia itu punya roh, di dalam roh itu ada iman. Roh gak berfungsi karena dosa, sisa iman itu masih ada, dayanya itu masih ada. Makanya orang ngomong ateis sekalipun tetap di hati kecilnya itu masih ada kerinduan untuk mau tidak mau mengakui ada satu kuasa ya di balik keberadaan manusia ataupun alam yang nyata ini. Itu mesti tetap ada. Nah, di situ bedanya. Nah, itu iman untuk mempercayai ya Allah dengan segala rancangannya itu. Nah, kemudian ada karunia iman. Karunia iman ini untuk membawa kita melangkah di dalam setiap langkah itu diiring dengan prinsip tuntunan kebenaran, yaitu firman Allah. Sehingga saya beriman sungguh-sungguh bahwa apa yang saya kerjakan ini memuliakan Tuhan. Nah, harus diimbangi. Iya kan? Diimbangi dengan prinsip kebenaran. Aku mau jalan dalam tuntunan Roh Kudus. Aku mau melakukan yang benar. Jadi tidak bisa kemudian beriman demi mendapatkan sesuatu juga tidak jelas, boleh saja sih. Aku ingin nanti punya sesuatu, ya boleh sah-sah saja. Beriman, ya kerja dengan sungguh-sungguh, jujur, tulus. Nah, saudaraku ini dikasih Tuhan. Tapi katanya beriman, itu kemudian ya nyairkan ya pinjaman bank berapa? 100 juta. Bayar ya apa? Iman. Lah iman yang mana ini? Iman tetangga kita kah? Ya, saudara kan dikasih Tuhan. Tidak bisa. Ya, itu bukan iman, itu konyol. Ya tidak bisa. Kalau kita memang, oh ini saya untuk kerja, modal kerja, ini saya sudah perhitungkan. Nah ini. Maka dikatakan, ya saudaraku, akal budi, rasio ini digunakan. Ya, sudah dihitung dulu. Firman Tuhan bilang mau perang saja, hitung kan gitu kan, kekuatan lawan seberapa, kekuatan kita. Mau bangun juga begitu, iya kan, minimal sudah ada langkah, gitu ya. Langkahnya apa ini? Ya, ini mulai jalan sambil kita. Kalau untuk urusan bangun tempat kebaktian, ya ini adalah tempat base camp kita untuk training center. Jadi sebetulnya gedung gereja itu bukan wah semua kegiatan intinya di situ. Sebetulnya ini training center sama ya sifatnya itu celebration gitu loh ya. Kita bersorak bersyukur karena Tuhan baik. Tetapi kita bergereja itu sudah di tempat kita di mana kita ada. Di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerjaan, di kampung di mana kita ada. Nah, di situ sebetulnya makna sebuah gereja itu. Ya, makanya jika 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, apa? Siapa? Gendruwo ada di situ. Iya, siapa? Aku siapa? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu. Nah, itu gereja. Makanya gereja itu dalam rumah ada 3 orang, 5 orang, 10 orang. Itu sudah gereja Tuhan. Gereja yang tidak bisa dirobohkan. Kalau bangunan ini ya kenyataannya kan, nggak ada yang robohkan ya dirobohkan sendiri. Karena apa? Direnovasi. Demi nanti bisa menampung lebih banyak lagi. Ya kalau ini ya kita iman karena ini kita perlu fokus kesepakatan kan begitu. Kita kerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mohon campur tangan Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita mau membangun sesuatu mesti hitung-hitungan gitu. Nah iman itu juga pakai logika. Gitu saudaraku.
Di sini kalau umpamanya yang bagian ini yang diserahin tanggung jawab proses pengerjaan, wis pokoknya dengan iman, wis pondasi, wis pokoknya waktu ditoto gitu ya umpamanya gitu. Wis gak ono besi kayak beteng. Tahu, itu konyol saudaraku, ya kan? Nah itu bukan iman gitu loh. Jadi supaya kita bedakan ya. Jadi iman itu juga seiring dengan bagaimana Roh Kudus menuntun kita. Dan jika kita sama-sama punya tujuan yang jelas, punya visi, makanya nikah itu juga punya visi supaya nanti dalam aku menikah, aku mau betul-betul memuliakan Tuhan. Aku bisa diberdayakan Roh Kudus. Ya, kerja, aku mau kerja. Ya, aku mohon Tuhan campur tangan. Sedang pekerjaanku di mana aku kerja, di situ aku memuliakan Tuhan jadi berkat, ndak malah merugikan orang lain. Gitu loh saudaraku. Ndak jadi penghalang orang datang pada Tuhan, tetapi justru membantu orang untuk datang pada Tuhan. Nah itu visi-visi itu harus ada. Ya, makanya di dalam setiap langkah kita itu harus jelas. Mau bangun rumah, Tuhan tolong, boleh itu. Supaya nanti bisa nampung ruang tamu, ya barangkali 10-15 orang, supaya di situ kami dapat ya menjadi satu berhimpunnya eklesia, gereja, memuliakan Tuhan di situ. Ya, tidak cuma sekedar, aduh, aku bangun rumah wis kesel, pindah-pindah terus, ya umpamanya gitu. Kenapa? Jadi kontraktor. Ya, enggak masalah sebetulnya. Mau kontrak, mau kos juga begitu, pikirkan. Oh, kos-kosan Tuhan kalau boleh, yang bisa nampung paling enggak walaupun di situ ada tempat tidur, ya umpamanya. Tetapi kalau di situ ngumpul, umpamanya kelompok doa bersama ini, PKS umpamanya nanti kalau kita sudah onset semua, di situ aku bisa menghadirkan hadirat Tuhan bagi setiap orang yang di situ. Nah itu visi. Jadi jangan terus kemudian juga seperti itu, kayak kita meremehkan tempat kos atau tempat kontrakan. Di mana kita mau melangkah yang kita pikirkan itu. Nah jadi tujuannya kalau kita diberdayakan Roh Kudus, kemudian melalui hidup kita sebagai gereja Tuhan, saudaraku, membawa Injil kerajaan itu sampai ke ujung bumi. Nah ini kan salah satunya saya khotbahkan di waktu lalu, ya gadget saudara. Sosmed yang sedemikian rupa menjadi ya cara Tuhan untuk ya menghadirkan sabdanya di berbagai tempat di seluruh penghujung bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan semua dipakai oleh Tuhan. Jadi kenapa kok Tuhan memberikan teknologi ya IT ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ini enggak tanpa arah, enggak tanpa tujuan. Kenapa ada internet? Kenapa Tuhan mengizinkan manusia bisa membuat satelit, iya kan? Dan itu memancarkan, ya saudara-saudaraku ini jaringan ke seluruh pelosok penjuru bumi. Makanya sekarang ini nggak ada tempat jauh itu nggak ada. Sak dunia itu. Sekarang berita sukacita, evangelion apa? Injil. Nah itu dihadirkan Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau ini sampai di ujung-ujung bumi, kesudahan segala sesuatu itu segera datang. Nah hari ini saya akan sampaikan Roh Kudus menghibur untuk tujuan kekekalan. Sekali lagi Roh Kudus menghibur untuk tujuan kekekalan. Kisah Rasul 9 ayat 31. Semua saya sambut keluarga besarku yang ada di online. Ya, hari ini saya lihat ada 59 akun ya. Salam buat semua keluargaku dimanapun saudara berada, yang di darat, yang di laut mungkin, kalau ada di tempat pengeboran lepas pantai, kawan-kawan dari Dr. Joseph Medianto, atau mungkin saudara yang sedang dalam perjalanan, it's okay kalau memang itu ada di kendaraan umum, saudara tetap yang bisa mengakses menggunakan headset, ya puji Tuhan. Tapi nanti waktu doa ketika saudara ini menggunakan kendaraan sendiri, saya sarankan nanti di penghujung ibadah berhenti merapat ya, pinggir, kemudian kita sama-sama doa.
Kisah Rasul 9 ayat 31. Silakan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlahnya, ayo baca bareng kalimat terakhir itu, makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah ini saya tegaskan lagi. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dua hal ya di situ diperlihatkan, memberikan pertolongan dan penghiburan. Roh Kudus itu nolong. Makanya kalau ada pendeta berpikir bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang sudah kudus, yang sudah suci. Mana ada orang yang dengan kekuatannya sendiri bisa suci, bisa kudus. Roh Kudus ini yang menolong kita untuk bisa hidup kudus. Ada roh najis, hidup jadi najis. Ada roh jahat masuk, hidup jadi jahat. Kalau Roh Kudus masuk, kita jadi apa saudaraku? Jadi kudus. Makanya ini kemudian nanti ada disebut orang-orang kudus. Nah orang kudus itu kalau menurut gereja lain, ya yang dianggap orang kudus itu dianggap santo-santo, nabi-nabi, ya cuman itu. Tokoh-tokoh, apa namanya, para bishop, tokoh gereja, orang kudus. Alkitab mengatakan gereja Tuhan, orang yang ditebus Tuhan itu menjadi orang kudus. Kok bisa? Ya, karena dipenuhi dengan Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Ya itu makanya poin ketiga dari proses penebusan ya, saya minta selalu saudara ingat itu. Diampuni, dikuduskan itu setan demit yang dulu nongkrong di kita disingkirkan dulu. Ya hidup saya penuh setan, ya penuh setan. Sebelum titik balik 1979, saya nyembahi setan kok ya, yang di dalam saya ya setan. Demit, wewe gombel. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak ngomong orang lain. Itu saya. Tapi ketika Tuhan menyatakan kemurahannya, panggilannya, Dia mengampuni, ya, saya sambut itu dengan iman. Pengampunan. Yang kedua, Tuhan kuduskan. Makanya saya masih ingat para hamba Tuhan itu kalau konsisten nuntun jemaat dengan ya apa namanya sesuai ajaran firman, waktu mau baptis doa kelepasan itu bimbing. Tuhan Yesus masuklah dalam hidup, ampuni dosaku dan Roh Kudus masuklah di dalam hidupku. Sekarang ini semua yang selama ini nempel, nongkrong, roh jahat, demit, setan, wewe gombel, saya usir keluar dari diriku. Dan dulu aku percaya Nyi Blorong, gitu. Percaya babi ngepet, percaya dukun, Mbah Tipo, Mbah Suro. Mulai sekarang aku putuskan dalam nama Yesus. Lah ini poin yang kedua apa? Proses pengudusan, disucikan, dikuduskan. Dan dari saat itu sudah tidak boleh. Orang Kristen jangan main-main lagi dengan kelenik. Jangan main-main lagi dengan perdukunan. Karena ini masalahnya. Ya, enggak perlu lagi kita percaya firasat-firasat, tolong loh. Ada orang udah mau berangkat ke gereja batal, kenapa? Begitu keluar dari rumah ada ular nyebrang itu di depannya. Nah itu menurut paham ya gugon Tuhan, itu satu pertanda sial, jangan terus. Lo kok ngalah sama apa tadi? Gak jadi kebaktian, padahal udah penuh harapan aku mau ibadah. Kenapa? Wis 5 bulan aku gak nang gereja, upama gitu ya. Loh gitu ada ular. Padahal Alkitab itu ular itu gambaran apa saudaraku? Yang kenceng. Iblis. Ya, makanya saya berharap saudara itu kalau
Mimpi juga mimpinya itu jangan bolak-balik mimpi apa? Digigit ular. Sekali-sekali ngimpi itu menghancurkan kepalanya ular gitu. Ya ular lewat gitu ya sudah, ular lewat kok. Nyasar aja di situ. Berangkat aja ke gereja. Saudara, yang dikasih Tuhan, Pak, ularnya besar, kebenaran. Lebih enak loh dari daging ayam. Balik dulu ke dapur, ya kan? Ya ambil berang. Karena ularnya mau gitu toh. Potong. Satu jengkal kepala, kalau ularnya gede ya. Satu jengkal ekor. Wah, sadis ya Pak Pendeta ini. Enggak apa-apa, ular apalagi lambang setan. Ya, kita makan dia. Tarik kulitnya, seret gitu. Waduh, itu enak bener ya. Saudaraku yang dikasih itu, makan aja. Loh kan beteti ular Pak, enggak jadi ke gereja, enggak, pokok dipotong dulu, tinggal terus ke gereja. Masaknya nanti. Ya, ini harus dijelaskan kalau enggak melengseh lagi saudaraku. Ya, enggak takut ular tapi demi makan ular enggak berangkat ke gereja. Salah lagi pendeta ini, kadang-kadang pendeta itu jadi salah. Jadi makanya kalau yang gini ini ya mesti saya harus jelas gitu ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh lagi begitu sudah dikuduskan, ya setan demit dengan semua memori. Yang nggak beres mesti ditinggal. Ya, enggak boleh ada unsur traumatis yang kemudian memberikan satu intimidasi buat kita. Enggak boleh, apapun itu. Ya benar, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi maka harus ya kita bertindak gitu. Nah, bagian yang ketiga dalam penebusan itu Roh Kudus hadir untuk apa? Mendewasakan kita, nuntun kita itu loh, nolong. Ya, dikatakan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kenapa kok Tuhan nolong? Tuhan tahu jalan hidup orang percaya tidak selalu mudah. Ya, ini fakta, dunianya sudah tercemar oleh dosa. Kuasa kegelapan keliling muter terus seperti itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menolong. Kenapa ada kata penghiburan? Karena Tuhan tahu selama di dunia kadang kita masih menghadapi kesusahan, kesukaran, kesulitan, dan berbagai macam ya hal-hal yang tidak ideal. Yang tidak ada orang tuh pingin susah itu. Tidak ada orang pingin menderita. Tapi ini faktanya. Makanya saya ingin mengatakan buat kita, orang kalau hidup terus dalam penghiburan Roh Kudus, seberat apapun pasti kita bisa lolos dari semuanya. Nah ini ya, semua yang online juga, amin. Iya, hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan apalah ya. Ya, ada yang ngomong, Pak saya terganggu kesehatan saya masih kata dokter harus jalani operasi dan lain sebagainya. Lah itulah kehidupan ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, tapi saya bilang jangan takut. Ya, jangan takut. Hidup ini bukan dihindari, kesukaran, kesulitan jangan dihindari, ya. Hadapi itu. Kenapa? Ada jaminan. Satu, pertolongan, dan yang kedua, setiap waktu Tuhan memberikan apa? Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan menghibur kita itu bukan cuma sekedar, pokoknya aku senang ini. Sesaat, dah begitu. Menghibur kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan. Masih ingat khotbah saya di masa pra-Pentakosta ini, Yesus Tuhan berkata, bahkan kamu akan mengerjakan pekerjaan yang apa? Lebih besar.
Itu. Penyelamatan dunia ini, ya, kalau secara yang nyata tidak langsung Yesus datang. Tetapi Yesus datang lewat hidup saya dan saudara. Orang sekitarmu selamatkan. Pertama saya jadi anak Tuhan, terima panggilan Tuhan. Kemudian satu persatu, saudaraku ini kasih keluarga saya. Ya. Dan seluruh keponakan saya itu. Dari Yayu sampai adik-adiknya. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu berikutnya oleh anugerah Tuhan, ya. Tentu orang tua saya, kemudian ya khususnya ibu itu yang secara manusia bukan hal yang mudah sampai kemudian beliau datang pada Tuhan. Ya. Tapi ya rela siap dibentuk. Saya harus melewati masa-masa yang sangat sulit dan tetap tabah, tetap tahan, tetap ya teruji. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus. Saudara ini kasih Tuhan. Dia sendiri loh dalam keluarga. Makanya jangan berkata saya itu sendiri Pak, terjepit. Oh enggak, kalau Roh Kudus kok berikan hidupmu untuk ditolong Roh Kudus, ya pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Jangan merasa kecil hati, aduh. Ya, saya itu niat saya si rohani Pak, sungguh-sungguh Pak. Tapi habis sekeliling saya ini enggak ada yang dukung. Saya enggak ada yang dukung. Serumah enggak dukung, keluar rumah ketemu keluarga besar. Ya saya maklumi, wong keterkejutan kok. Kok tiba-tiba saya jadi yang seperti itu kan gitu kan. Jadi saya enggak nyalakan mereka loh. Keluarga besar saya. Ya, terus langsung lihat, loh gimana ini kan begitu. Saya enggak berkata, saya terjepit. Ya, kalau Roh Kudus memberikan pertolongan, membantu kita, ya, maka saudara akan dijadikan seperti termostat. Bukan jadi termometer, bedanya tahu. Ini ya kalau termometer itu saudaraku ini kasih Tuhan tergantung suhu. Ini tuh, suhu panas naik, suhu dingin apa? Turun. Itu kalau termo apa ini tadi? Termometer ya, termometer. Kalau termostat untuk apa? Mengkondisikan. Iya. Dingin mau dinaikkan, oke. Panas mau didinginkan, turunkan. Kira-kira lebih mulia mana ini? Kristen katutan atau Kristen yang jadi garam dan terang, saudaraku? Enggak jawab ya. Mungkin bingung yang saya maksud. Lebih mulia mana, saudara? Saudara mau jadi yang mana? Termometer atau Nah, kebanyakan termometer sebelum ada termogan itu kan termometer. Ya, dicepit no saudaraku. Betul Pak Firman, ya Bu Firman ini kan nakes-nakes. Bu Retno itu dokter Tamara, iya kan? Dicepit no, cepit mana saudaraku? Gelek. Makanya ada orang Kristen tuh bawaannya kecut terus. Karena dia bukan termostat tetapi termometer. Iya. Kadang-kadang kalau di sini nggak akurat, masuk mana saudaraku? Betul ya? Ya dulu kan masukkan di mulut. Nah orang sakit itu 20 hari nggak sikatan. Coba bayangkan. Makanya ada tipe orang Kristen tuh yang, maaf ya rada jorok ya saudara, belepotan kidal. Iya kan? Iya, itu masih mending. Kalau anak kecil suruh nyepit tidak bisa, suruh ngemut khawatir dilek. Masukkan mana? Pak Firman yang ngomong, buka kasih kita. Yang keras aja, oke. Anus, masukkan anus. Ya, makanya tidak membawa bau harum Kristus, tetapi kemana-mana membawa bau anus. Kenapa? Bukan termostat, tapi termometer naik turun.
Imannya naik turun tergantung lingkungannya. Saya sendiri waktu itu. Ya, lain kalau mau keluarga Tambunan, ya kan, begitu, gitu langsung horas, ya kira-kira begitu ya, langsung, ya ibu ya, ada bayi-bayi katanya kalau lahir di Sumatera Utara sana orang Medan begitu lahir, kan kalau di Jawa begitu, di sana langsung Bapak kami yang di sorga gitu katanya. Ya, kalau percaya ya kebacut sampai. Iya. Artinya apa udah hafal dengan kekristenan. Saya kira dulu Pak Sugiarto itu suatu keluarga besar dari sana udah beriman sama Tuhan Yesus, ternyata ngobrol-ngobrol dengan saya ya, beliau ini dari Solo dengan sana sendiri ya dalam keluarga. Tapi cara Tuhan menyelamatkan ya Pak Sugiarto, tekun, setia. Nah ternyata bisa. Kenapa bisa? Karena pertolongan dari Roh Kudus. Saudara kerja di tengah-tengah berbagai macam kepercayaan yang berbeda. Bahkan ada orang yang bilang, saya risih. Tidak perlu risih. Itulah Indonesia. Justru Tuhan sedang mengutus saudara jadi berkat di sana. Tunjukkan lebih disiplin, lebih sungguh-sungguh, lebih berdedikasi, lebih ya pokoknya ya jadi contoh yang baik. Saya yakin begitu, makanya saya nggak terlalu percaya. Saya itu Pak, sudah diincar kayaknya di blacklist. Kemungkinan kalau nanti ada pengurangan tenaga, pasti saya yang akan dilepas duluan itu. Saya nggak percaya itu. Kalau sekedar alasannya karena kami beda Pak dengan kebanyakan mereka, belum tentu. Coba di tengah-tengah kebanyakan yang tidak sama dengan saudara, tapi saudara sungguh-sungguh yang menjadi sosok yang mampu memberkati sekelilingmu. Mungkin separuh bakal di PHK, engkau tetap dipertahankan. Amin, saudaraku. Loh, gitu loh. Tapi sungguh-sungguh Pak, kami di situ baik, tapi ini memang situasinya begini. Ya saya enggak seudon, ya enggak boleh juga underestimate gitu loh saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, tapi kalau memang dia menjadi karyawan yang terbaik, enggak mungkin manajemen itu sudah merancang untuk ini blacklist dulu, keluarin dulu, enggak. Mungkin ada segelintir yang ngalami seperti itu, mungkin. Jadi di sini segala sesuatu jadi mungkin atas pertolongan Roh Kudus. Dan kalau kita harus menghadapi kehidupan dalam dunia, memang tidak gampang ya, tidak begitu mudah semuanya. Tuhan Roh Kudus juga menjanjikan penghiburan. Nah, karena dua hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat itu dibangun dan hidup ya dalam takut akan Tuhan. Kemudian kalau sudah demikian jumlahnya makin kurang atau tambah saudaraku? Makin nambah. Bermula saya sendiri, kemudian ibunda saya, ya orang tua saya, kemudian jalar tuh keponakan saya tuntun, saya masih ingat itu ya. Ini kan litingnya ya sama Bu Robert ya. Ini mamanya Tamara. Saya begitu bertobat, saya mau belajar. Ada kesempatan untuk apa? Belajar sekolah minggu, kasih buku tak bacain semua ya. Saudaraku ini pagi-pagi minggu tak tuntun semua jalan ya ke gereja sambil saya ngafalkan nyanyian. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya, semua masuk batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah. Aku dari guru sekolah minggu leko biar saudaraku. Tanya sama murid-murid itu ya. Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Selamat pagi Kak Henry. Saya gak orang nyuruh aku Kak. Ya, kapan nyuruh aku Kek. Ya, keponakan-keponakan saya yang di utara itu. Ya, kan memang biasa kalau manggil ngkongnya itu Kek gitu. Ya, Kek Henry. Aku pertama rotok salah paham. Aku dianggap tekek ya. Gak ngerti nih Kak. Kakek, dulu kakak.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya. Dan begitu satu persatu jalar lagi. Mendiang ibunya itu Yayu ya, Buroni itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Paknya bandel masih. Masih. Apa mikir apa lah ngono iku ake-ake. Saudara gini jarno. Tapi tiap kali ya sampai nanti ya opo kalau ke sana. Gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan lihat saya. Kok enggak seperti dulu? Ya, itu loh. Kok bisa gitu Pak Henry gimana? Pertolongan siapa? Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu, makanya kalau saudara dan saya ditolong Roh Kudus, pasti bisa. Ayo ngomong bareng apa? Pasti bisa. Ini, jangan gereja ngomong Roh Kudus itu cuma titik beratnya itu bahasa roh aja. Ya, tapi kelakuannya tetap utang gak bayar nanti. Oh, itu masalah besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Jangan sambat terus, khawatir terus, perilakunya ndak jelas. Bukan termostat tapi termometer. Ya, karena termometer itu tempatnya nggak enak itu tadi. Aromanya juga jadi nggak enak. Jadi kalau aromanya Kristus, bau harum Kristus, ada ayatnya loh itu. Maka yang terjadi apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jemaat itu dibangun dan jemaat yang pertama itu keluarga. Halo, jemaat yang pertama apa? Keluarga. Saya bisa bangun jemaat gereja banyak itu. Tapi kalau kemudian isi rumah saya morat-marit, ini barangkali yang dikhawatirkan Paulus. Setelah aku membawa orang banyak selamat, tapi aku khawatir kalau aku sendiri ditolaknya. Nah ini penting. Maka sekarang pikirkan ketika Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menjadi saksiku. Tolong yang hafal Pak Isa di mana? Yerusalem, Yudea, sama dan sampai ke ujung bumi. Gitu loh. Ya keluarga. Ayo gimana keluarga kita? Minta malam ini Tuhan jamah. Saudara nanti doa syafaat di dalam naungan Roh Kudus. Supaya keluargaku mengalami pemulihan Tuhan tolong. Mungkin di akunya yang kurang pas. Jadi Kristen dituntun Roh Kudus tetapi cek rodok balelo ampuni Tuhan. Bertobat aku Tuhan gitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, sehingga yang terjadi apa? Terus mengembang. Ya, Yudea, Samaria, ujung bumi. Maka kalau ujung bumi, Tuhan datang mengangkat gerejanya. Amin. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Yesus. Iya, saya masih ingat kelewatan. Waktu itu datang Mbah angkat ya, saya kira dari Yayu itu. Dari suatu tempat, ada di sini berapa saat, tiap kali ketemu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya begitu. Kemudian saya ngomong, cahai Tuhan Yesus. Ya, dan akhirnya sungguh-sungguh. Ya, dia sungguh-sungguh, dia ya berbakti gitu. Dalam waktu tidak lama, kemudian ya dipanggil Tuhan, mulia. Saudaraku saya masih ingat ya waktu itu peti jenazahnya diletakkan di teras ini. Saudara-saudara jemaat semua ngiringi, makamkan di makam ya Dr. Jagung Suprapto. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Iya. Nah, kalau kita memang benar-benar pasti bisa kok. Pasti bisa ya, puji Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Di atasnya, ayat yang atas itu tadi ya, 31. Selama berapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah dikomben, ada keadaan damai, lancar, aman, tidak banyak masalah. Apa yang harus dilakukan? Bangun, sungguh-sungguh iman, rohani. Jangan kalau aman, lancar, rezeki ada, tidak banyak persoalan, balelo.
Lah ini sebagian orang Kristen tuh modelnya kayak gitu. Kesulitan dalam usaha, dalam pekerjaan minta didoakan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan angkat, Tuhan memberikan pertolongan. Balelo, sibuk dengan hal-hal daging. Dan yang terjadi apa? Tidak siap ketika ada musuh datang. Jadi makanya Roh Kudus ini bekerja nuntun kita ketika kita dalam kesulitan, dalam duka, kita berharap Tuhan memberi pertolongan, Roh Kudus menghibur. Saatnya Tuhan angkat, berikan ketenangan, lancar, aman. Justru seperti itu sesi season hidup sungguh-sungguh persembahkan untuk Tuhan. Ibaratnya membangun tembok. Yuk kita buka. 2 Tawarik pasal 31. Ini contoh bagus sekali. 2 Tawarik pasal 31. Puji Tuhan. Iya, semua buka saudara-saudara. Ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Haleluya, amin. Saudara perhatikan, ya, ayat 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, baca kalimat berikutnya, ia mencari Allahnya. Semua dilakukan dengan segenap hati, ya, sehingga dalam segala usahanya ini lagi aman, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau aman, sehat, setia Tuhan, lakukan firman, jadikan hidup saudara menjadi selang alat dipakai di tangan Tuhan Yesus. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Demikian perbuatan Hizkia ayat 20 di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, ya, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Makanya baik tidak berdiri sendiri, karena ada yang baik tetapi tidak benar. Baik dan jujur. Kalau jujur tulus, sadar, terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tuhan lihat seluruh keberadaanku. Nah itu, kalau sudah begitu, saudaraku, pasti benar. Ya, pasti benar. Puji Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang jujur, ya, ditegaskan lagi, dan apa yang benar. Kalau baik, ya, disertai dengan kejujuran sama dengan benar. Baik berdiri sendiri tidak bisa. Saudara yang dikasih Yesus, iya kan, Robin Hood itu baik, kata rakyat jelata. Tetapi kata kaum bangsawan, Robin Hood tidak, ya, lebih dari seorang perampok. Nah saudara, Tuhan Yesus itu ngajari kita itu begitu kok. Makanya lebih cara baik itu jujur, tulus. Ya, apa adanya Tuhan. Itu makanya saudara yang dikasih Tuhan, jujur itu apa? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jujur itu bukan berarti wah ini mesti kelihatan bagus terus. Enggak. Saudaraku, mungkin ada koreksi ketika baiknya ini dikotori dengan hal yang tidak beres. Nah ini tanda orang dituntun Roh Kudus. Saya akan mengatakan, para tokoh yang berhasil dalam perjanjian lama adalah tokoh-tokoh yang diurapi Roh Kudus. Walaupun tidak disebutkan di situ. Pak, nggak ada Pak kata Roh Kudus di dalam 2 Tawarik. Ya, mungkin istilah lain, Roh Allah. Tetapi yang lebih unik lagi, kitab Ester itu tidak pernah menyebutkan kata Roh Allah, Tuhan, atau Roh Kudus. Nggak ada, satu potong pun nggak ada di situ.
Tetapi kerja kuasa Allah menuntun Mordekai, mengurapi Esther dalam kesepakatan, melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melakukan pembelaan yang luar biasa. Karena melihat ada orang-orang yang mau diajak jadi partnership, kawan sekerjanya siapa? Tolong, Tuhan. Coba di kota kita, ini ada saudara yang belum Kristen yang lain lah. Kita enggak, inilah yang ada di dalam, ya istilahnya wewengku saya dampingi kan sampean ini semua. Dengan yang online, dimanapun saudara yang online ini berada. Engkau mau dijadikan Allah, diberdayakan oleh Roh Kudus. Jadi berkat, waduh luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan. Kota, RT, RW, berkati Tuhan lewat kedatangan saudara yang gini nih, yang baik, jujur. Kemudian yang ketiga apa? Benar. Kalau siap, waktu aman, tenang, setia Tuhan, ketika musuh goncangan datang, tidak gampang kaget. Banyak orang itu karena tidak ada kesiapan. Ya, makanya tentara itu kalau nggak ada perang, apa yang dilakukan? Terus berlatih. Ada latihan perang-perangan dan sebagainya, itu kan kesannya kayak ngabis-ngabisin dana aja. Nah, itu diperlukan saudara yang dikasih Tuhan. Ya, lagi, iya kan. Ya, saudara-saudara dengan berbagai macam ya melatih skill mereka. Nah itu. Kita Kristen tuh kadang-kadang enggak, kalau udah aman lancar malah enggak kuat rezeki. Akhirnya apa? Rezeki yang mestinya berkesinambungan, akhirnya kocar-kacir, porak-poranda. Kenapa? Begitu enak dikit, ya nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Nah, ini hati-hati. Saya tuh kurang apa sih? Kadang-kadang ngomong gitu ya riskan. Kalau nanti kira-kira terlalu ini sih Pak Gembala itu beda sama pendeta Anu itu, nek khotbah itu nyemprotnya ya sidik-sidik, pelan-pelan, ngomong penghijauan, ngomong tengu, cicak. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ya wong yang langsung cespleng aja kadang-kadang ya sik menter. Apalagi gitu loh. Nah, ini contoh. Kristen tuh kalau dituntun, ditolong Roh Kudus, dibantu Roh Kudus, waktu aman semuanya. Waktu ada masalah goncangan, enggak keteter ya. Ayat di bawahnya, silakan Pak. 2 Tawarik 3, 2 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. 6, di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ya, stop dulu sampai di situ. Terima kasih. Sampai ayat yang ke-6. Saya perhatikan ini penting ya. Kadang orang salah mengerti. Kristen tuh aktif, setia, sungguh-sungguh ngerti korban, pasti jauh dari kesulitan, dari persoalan, dan itu ajaran agamawi. Pendeta enak khotbah gitu gak pakai mikir. Gak perlu belajar. Karena gampang, kamu baik sama Tuhan, Tuhan baik. Ya kan? Kamu setia, pasti diberkati. Tapi kalau kamu jahat, kamu salah, kamu dihukum, malah murka. Itu sebetulnya, makanya saya nggak setuju kalau ada orang itu bencana di sana Allah murka. Kenapa? Di sana terjadi perilaku yang begini. Allah itu tidak sejahat seperti kita, saudaraku. Iya kan? Nah kalau berpikir gitu terlalu gampang. Makanya dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan ya ketidaksetiaan Hizkia, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda, kerajaan yang dipimpinnya. Betul?
Tolong, salahnya di mana Pak, Bu, saudaraku? Iya, ada kata tambahan. Iya, kata tambahan ya bagus ya. Setelah peristiwa yang menunjukkan apa? Kesetiaan, ya, justru ada goncangan. Jadi jangan salah ngajar. Ini tolong semua para ya asisten saya, para rekan sekerja yang bantu dalam pelayanan pemberitaan firman. Iya kan? Dalam kita menggembalakan ini kita tim. Ya. Kalau kita nanti berpikir orang yang setia Tuhan pasti tidak pernah mengalami apa-apa yang sulit. Banyak orang frustasi. Dan orang akan mengatakan kalimat yang paling penting apa? Bukankah saya ya sudah. Nah ini. Kurang apa saya? Padahal kata Tuhan kurang apa? Kurang apa? Zar. Iya kan? Nah ini, orang kadang-kadang merasa ini aku sudah hebat, aku sudah lebih, aku sudah lakukan ini, aku sudah, wadah banyak pokok kontribusiku ini di dalam pelayanan umpamanya. Kenapa aku ngalami gini? Ini mumpung durung loh ya, sampai tak kasih tahu semua. Ya, Hizkia ini setia atau tidak setia ketika didatangi musuh ngepung? Setia. Ya, setia. Tapi kita lihat di sini, diserbu. Tapi saudara perhatikan, karena ayat di atasnya tadi, ya Hizkia tidak ngeper, tidak terus kemudian keteter. Ya, dia bisa melakukan secara sistematik hal-hal strategi apa yang harus dilakukan. Anak Tuhan tuh gitu. Coba kalau benar aja kita noto ya menggunakan memanage keuangan itu. Walau ada guncangan-guncangan itu masih ada kesiapan. Gimana caranya? Tuhan masih akan nyatakan tuntunan. Tapi kalau rasa aman kita, wah selebor hidup kita. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan menyalahgunakan apa yang Tuhan anugerahkan. Anggap semua itu milik aku bisa lakukan semua. Dan ketika ada guncangan masalah, keteter habis sama sekali. Ya, jangan. Justru kalau hari-hari setia seperti hari-hari baik, aman, lancar. Saya dan saudara bisa setia seperti ini. Waktu kesulitan gimana Pak? Datang pada Tuhan. Pasti Roh Kudus membantu kita. Dan menghibur. Tidak akan terus kolaps sama sekali. Tidak, saya yakin saudaraku ini kasih Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Ayat yang ke-7 silakan lanjutkan. Ya, Hizkia mampu memberikan kata-kata dan kata-katanya gimana? Ayo silakan Pak. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baca kalimat yang terakhir. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, satu dua tiga apa? Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Makanya saudara dan saya di situasi apapun tetap jadi berkat. Gitu loh. Ya, kalau mungkin ada saudara yang memandang secara positif dari seluruh perjalanan hidup saya. Dan pada saat saudara sampai kepada pertanyaan apa yang menjadi kuncinya Pak Gembala kok memiliki daya tahan. Saya bilang bukan apa-apa dari saya. Roh Kudus yang menolong. Kerelaan kita dituntun. Ya, hal-hal yang patut kita lakukan dalam ketulusan, dalam kejujuran. Ya, jangan sibuklah kita itu untuk berpikir kepentingan diri. Satu contoh, dari kemarin saya dihubungi oleh Sekolah Tinggi Teologi ya yang memberi kepercayaan saya untuk tanggal 7 menyampaikan orasi ilmiah dalam pelaksanaan wisuda ya dari STT ini. Ya lazim, saudaraku stafnya menghubungi Pak Pendeta datang hari apa, kami sediakan kamar hotel. Dan dari dulu saya selalu katakan terima kasih untuk penyediaannya. Ya, mohon izin untuk jangan, tidak usah. Tadi pimpinan
Ya, nge-WA saya, di dalam situ saya baru balas siang. Pak, kami sediakan kamar hotel, disebutkan hotel yang terbagus di wilayah itu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi saya bilang, enggak, terima kasih untuk penyediaannya kemarin, bro ini, stafnya, ya sudah mengatakan kepada saya, tapi saya katakan, dah, mohon izinkan saya nanti cari sendiri. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dan jangan saudara berpikir bahwa kemudian ya nanti kan Bapak akan dapat ganti, ya pengganti itu kamar hotel umpamanya. Saya katakan saudaraku tidak sama sekali, karena apa yang kita sepatutnya lakukan justru ya kita menyalurkan itu yang bahkan saudaraku ini kasih Tuhan. Saya mesti doakan, targetkan tiap waktu kita ya berkontribusi, ingin berbagi kasih. Jadi bukan, kalau toh kami nanti datang ke sana ya tidak bermaksud untuk merepotkan. Kan ini urusan pelayanan, bukan bidang sekuler. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, di mana kawan-kawan ya para alumnus ini mengumpulkan dana dari berbagai tempat untuk apa? Memberikan beasiswa kepada berapa banyak mereka yang diutus dari daerah dan kesulitan untuk biaya perkuliahan dan asrama. Dan itu yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kadang-kadang orang itu kan hak, Pak. Ya, kita jangan gampang nuntut hak begitu, ya kan? Coba lakukan. Kalau kita ngomongnya tulus, jujur di hadapan Tuhan, nanti Tuhan juga campur tangan dan Tuhan akan memberikan kok rezeki untuk kita itu dimampukan melewati semuanya. Asal konsep jangan aji, apa itu kira-kira? Aji mumpung. Jadi saya tidak mau belajar benar-benar. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini salah satu bukti, kalau tidak percaya boleh cross check ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. WA-nya ada dan tadi dijawab, inje Bapak matur sembah nuwun, jawabnya, inje sami-sami. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini loh. Kalau prinsip-prinsip seperti ini nanti, saya yakin dan percaya Allah akan berkarya secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Tuhan akan bisa terlaksana. Roh Kudus bisa memberdayakan kita semua menjadi alat ya untuk tujuan kekekalan. Ayat terakhir 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Semua katakan, siapa saudara yang hari-hari ini masa Prapentakosta mau mengalami penghiburan, penguatan hati kita untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan dan bahkan perkataan yang mendatangkan berkat, pasti Roh Kudus akan campur tangan hati hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Allah yang bela. Kita nyanyi bersama, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti lakukan semua. Haleluya Tuhan. Semua keluargaku di berbagai tempat saat ini Tuhan lawat. Roh Kudus berkaryalah. Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari
sembuhkan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Musik saja mengalun lembut ya jemaat. Doa dan rendahkan hati. Yakini yang kau nyanyikan itu benar terjadi. Hari-hari ini apakah persoalan yang sedang engkau hadapi, pergumulan yang sedang menindih hidupmu, persoalan yang terlalu kompleks barangkali sedang membuat hatimu getir-getir. Katakan, Roh Kudus, Engkau yang membela kami, Engkau yang membantu kami. Dan jika susahmu terlalu dalam, izinkan Roh Kudus menghiburmu. Roh Kudus yang di dalam kamu menghibur dan menolong. Haleluya Tuhan, terima kasih. Semua doa. Haleluya. Mari Tuhan, Engkau yang saat ini hadir di tengah kami, Allah Roh Kudus, Allah Roh yang ajaib. Lihat setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap pribadi, orang muda, orang lanjut usia, semua di dalam lawatan-Mu ya Roh Kudus. Para hamba Tuhan di sini arahkan tangan. Mungkin saya silakan sebagian bisa ke arah kiri ruang dalam untuk memberkati semua keluarga kita. Pelayan hamba Tuhan, berdirilah saudara, doakan saudaramu. Arahkan tanganmu seraya memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, turun berkat ilahi atas setiap umat. Gereja dibangun dan menjadi kuat. Tidak ada yang loyo, letih, lemah, lesu lagi. Karena pertolongan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Terimalah saat ini keluargaku. Kau yang onsite ibadah, yang online, alami kerja kuasa Allah Roh Kudus yang dahsyat itu. Haleluya Tuhan. Hari-hari ini Engkau sedang beracara sehingga setiap umat Tuhan dalam masa pra-Pentakosta ini mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Ada pergumulan berkait dengan keluarga, dalam rumah tangga, dalam kedinasan, dalam pekerjaan, dalam bidang usaha apapun, dalam pelayanan, dalam studi anak-anak-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau membantu kami untuk melihat dan mengalami kuasa mukjizat yang tetap berlaku sampai hari ini. Yang onsite saya silakan berdiri dan angkat hatimu mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh syukur. Inilah syukur kemenangan umat-Mu Tuhan. Syukur pengharapan kepada Tuhan yang penuh kepastian. Haleluya. Amin, haleluya. Aku percaya
lewati lembah air mata, air mata. Aku percaya Jaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Amin, amin Tuhan, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Sekarang ini adalah orang yang berdiri di tempat ini. Dan setiap orang yang join hadir dalam ibadah secara online adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam segala keadaan. Pada masa senang, lancar, aman, sukacita, kami justru semakin sibuk setia membangun kehidupan iman kami, membangun kesungguhan dan kesetiaan kami. Dan manakala ada yang saat ini sedang memasuki season menghadapi pergumulan kesulitan, kami percaya orang yang merendahkan hati, Roh Kudus pasti menolong, membela, menghibur, dan mendatangkan semuanya menjadi baik adanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Roh yang Kudus, Engkau melawat dan melanda di mana setiap hati terbuka. Engkau boleh memberdayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua pekerjaan setan kegelapan yang merancang buruk itu dipatahkan, dihancurkan bersama, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipatahkan dan dihancurkan semua pekerjaan kegelapan dan penghalang, perintang pekerjaan Tuhan, penghalang berkat-berkat rezeki Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan saat ini bahkan orang yang sakit Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan. Yang hadir di sini, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, biarlah tangan kuasa-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan. Serta Tuhan memberkati para dokter, para medis, tim kes yang ada, nakes yang ada di semua rumah sakit. Tuhan memberkati, menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami saat ini berdoa untuk bagian keluarga kami masing-masing. Sekarang saya minta setiap saudara bersyafaat. Biarlah perlu pertobatan jika di dalam keluargamu masih ada ketidaksinkronan. Dan bahkan sempat engkau berpikir, aduh lingkungan kami tertekan. Mulai hari ini dibalik. Engkau yang sendiri adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Engkau akan menggarami dan menerangi mereka. Sehingga Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi dilawat oleh Tuhan. Keluargamu dilawat Tuhan. Doakan keluargamu, semua berdoa untuk keluarga. Semua mengucapkan kata-kata doa. Roh Kudus menolongmu. Haleluya. Haleluya. Dengar doa anak-anakmu ini Tuhan. Engkau memperhatikan dan pasti mengabulkan. Bahkan kami berdoa, kalau ada bagian keluarga yang barangkali hari-hari ini nyaris terjerat oleh pengaruh dunia, oleh kekuatan yang lain, seorang ingin menarik, seolah ingin menyeret. Saat ini kami berdoa, jangan ada satupun yang kemudian terjatuh, terseret oleh kuasa penguasa dunia ini. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Roh Kudus yang membantu kami semua, keluarga kami. Karena janji Tuhan, jika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya ini terjadi dan berkat Tuhan turun. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami sehati bersyafaat untuk Indonesia. Tuhan berkati. Bangsa kami penuh dengan damai sejahtera. Diberkati keselamatan dan pertolongan. Dan negeri kami, bangsa kami, Tuhan buat maju. Untuk jadi berkat kesaksian yang baik bagi bangsa-bangsa yang lain di dalam dunia ini.
Pada akhirnya persembahan jemaat-Mu yang mereka bawa melalui transfer ataupun yang mereka unjukkan. Ya Tuhan, dalam ibadah ini Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberkati dan mengingatnya sampai ke dalam kekekalan surgawi. Di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Pulangkan kami sebentar Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Sukacita ilahi memenuhi kami dan Kau pertemukan esok untuk kami bersukacita, berpesta rohani kembali. 6:30 malam bersama kami memuliakan Engkau di tempat ini, menyongsong datangnya Raya Pentakosta, dan kami akan menikmati perjamuan kudus di dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya, segala puji kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selamanya ya Allah. Dan semua yang baik Engkau sediakan buat kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kami, mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kasih Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Siapa yang mengalami zaman kuasa Roh Kudus? Mari kita tepuk tangan dan bersyukur. Tanda sehat rohani dan jasmani ya.